Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'd. Kita jumpa lagi di channel Ajo Sutarjo. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perjumpaan kita hari ini selalu membawa manfaat, selalu membawa kebaikan, selalu membawa kemaslahatan buat kita semua, khususnya diri kami sendiri dan teman-teman sekalian yang melihat video ini, sehingga kita tetap terjalin silaturahim kita walaupun hanya sekedar melihat video di YouTube ini. Dan insya Allah dengan video yang sederhana ini, dengan video yang cukup singkat ini memberikan paling tidak pencerahan buat kita, sehingga kita akan menjadi insan yang lebih berkualitas. Mungkin seperti itu harapan kita, memang seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya dan keberkahan buat kita untuk selalu cinta kepada kebenaran. Walaupun memang kebenaran, kebajikan itu memang selalu banyak godaan, kita sadari itu. Dan insya Allah kita akan diberikan kemudahan selalu oleh Allah, sehingga kita dapat untuk mengikuti segala sesuatu yang memang benar darinya dari Allah. Karena ciri orang yang tidak sombong adalah orang yang menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Jadi kebenaran itu adalah merupakan tolak ukur ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah telah memberikan janjinya bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada yang keraguan atas kebenarannya. Itu tinggal bagaimana kita memaknai dari apa yang diharapkan oleh Allah itu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kesempatan ini saya akan memberikan suatu ilustrasi saja. Barangkali ilustrasi ini memberikan kita juga setetes embun yang menyegarkan diri kita. Ya syukur bisa enggak setetes, banyak tetes lah, segayung atau seember seperti itu. Tapi paling tidak setetes embun yang bisa menyegarkan pikiran kita, sehingga kita akan memiliki pemahaman baru, memiliki pengetahuan baru ya, yang kita mungkin dapat diaplikasikan untuk kebaikan kita, yang melaksanakan juga untuk menjadikan derajat kita yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilustrasinya saya maksud seperti ini. Ada 3 sifat memang yang harus kita, ya paling tidak 3 lah, mungkin banyak sifat ya, teman-teman mungkin banyak tahu tentang sifat ini, tapi saya menggarisbawahi sifat yang punya arti hati-hati, atau dalam bahasa syariahnya itu waro. Ada tawadu, ada qanaah, ada waro. Nah, 3 sifat yang memang yang perlu kita pelajari dan kita amalkan. Untuk episode kali ini saya akan berilustrasi tentang waro, tentang orang yang kehati-hatian di dalam hidup dan kehidupan ini. Bisakah kita melakukan itu? Ya insya Allah bisa. Dengan berusaha semaksimal mungkin, karena ini pernah dilakukan oleh para orang-orang salaf terdahulu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waro itu sifat kehati-hatian. Kita selalu berdoa bahwa ya Allah, jadikanlah kami orang yang memiliki sifat waro, sifat tawadu, sifat qanaah, seperti itu. Nah, tapi kita harus paling tidak, ya mungkin yang saya pahami masih sedikit sekali, tapi paling tidak ini menjadikan embun pagi, setetes embun yang bisa memberikan masukan untuk kebaikan kita. Waro itu kehati-hatian. Jadi ada cerita ya, ada sebuah perjalanan cerita, dan cerita ini diangkat dari riwayat-riwayat terdahulu yang akan kami ceritakan secara umum saja biar mudah difahami. Jadi ada seorang pemuda itu berjalan menelusuri tanggul sungai. Pada saat itu
dia ingin menempuh sesuatu tempat tujuan di mana dia harus melalui tanggul sungai, di mana terlihat aliran sungai yang begitu indah, di mana ada yang hanyut, di mana yang lewat di sungai itu terlihat. Pada saat itu si pemuda itu melihat sebuah apel, digambarkan sebuah apel gitulah, buah ya, yang masih segar, itu hanyut di air sungai itu, hanyut. Dan pada saat itu pula si pemuda ini memang sudah terasa lapar, haus, karena dalam perjalanannya cukup jauh. Maka dengan melihat apel yang sedang hanyut di atas kali itu, di sungai itu, dia mengambilnya. Kemudian setelah diambil, dicuci, dan dia yakin kalau sudah bersih, dimakan. Buah apel yang tadi hanyut di sungai diambil terus dimakan. Nah, dengan pikiran, dengan tujuan, dengan harapan, lapar dan hausnya itu akan hilang. Lapar dan hausnya itu akan terpenuhi dengan memakan satu buah apel yang boleh diambil dari sungai. Subhanallah. Dan saat dia memakan itu, dia bisa menikmati, bisa memakan dengan tenangnya. Setelah apel itu termakan habis dan masuk ke dalam perutnya, baru terfikir, ini apel siapa? Jangan-jangan orang yang memiliki pohon apel ini tidak ikhlas, tidak ridho. Dan pada saat dia punya pikiran seperti itu, maka dia terbayangkan betapa tersiksanya saya kalau sebuah apel ini yang saya makan dari sungai akan menjadikan api neraka di kelak nanti. Masya Allah. Terfikir itu. Karena memang si pemuda ini berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Jadi dengan memakan buah apel yang tidak bertuan, boleh ambil dari sungai, dimakan, dan terfikir. Dengan sifat kehati-hatiannya ini, dia khawatir si pemilik apel yang sudah dimakan itu tidak ikhlas dimakannya. Padahal tidak dengan mencuri. Mengambilnya di sungai, tidak mencuri, tidak sengaja mengambil dan memiliki barang orang lain. Seperti itu. Kemudian dengan rasa takutnya si pemuda ini terus menelusuri ya, arah ya, asal muasal air sungai ini. Ya. Dia terus menelusuri sampai ketemu di mana ada pohon apel atau di mana ada si pemilik apel. Dia ingin berkata untuk minta ridhonya, minta ikhlasnya atas apel yang sudah dia makan. Dia telusuri jalan itu, sungai itu dia telusuri dengan cukup jauh. Beberapa saat kemudian dia melihat, dengan perjalanannya itu, dia melihat pohon apel ada di pinggir sungai dan memang sedang berbuah, dan apelnya yang dia makan itu mirip dengan apel yang masih ada di pohon. Dan dia yakin kalau pohon inilah ya, di mana apel itu jatuh dan saya memakannya. Dan saya harus tahu ya, siapa pemilik pohon ini, dan saya akan meminta izin agar apa yang saya makan tadi diikhlaskan, agar tidak menjadi api neraka buat diri kami, kata seorang pemuda itu. Kemudian di sana dia mencari orang di sekeliling pohon apel itu. Ketemulah seorang tua dan dia bertanya, "Bapak, mohon maaf, siapakah pemilik pohon apel ini?" "Oh nak,
pemilik apel ini itu ada di sebelah sana, itu perkampungan yang terlihat ada pohon kelapa di sana. Namanya Fulan. Terima kasih Pak, saya akan ke sana. Memang kenapa nak? Ya saya telah memakan apel ini Pak. Oh seperti itu. Ya itu ada di sana. Itu yang ada pohon kelapa di sana. Itu cukup jauh. Sepanjang mata memandang, kampung yang ditunjukkan oleh bapak yang tadi ketemu oleh pemuda tadi memang cukup jauh. Dan dengan semangatnya dalam rangka menggapai ridho Allah, ya, menggapai agar itu tidak menjadi haram buat dirinya, dia juga mendekati dan mengampiri dan mendekati kampung di mana ditujukan tadi. Dengan susah payah, dengan lelah, dia tetap semangat dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Ketemulah, ya, singkat kata, ketemulah rumah di mana pemilik apel itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dijawab oleh si pemilik rumah. Iya nak, ada apa? Apa ada yang perlu dibantu? Pak, mohon saya bertanya. Apakah benar Bapak pemilik pohon apel yang ada di pinggir sungai sana? Iya nak, itu milik pohon, itu pohon milik saya. Memang kenapa? Kok sampai seperti itu? Diceritakanlah bagaimana dia menemukan apel sampai dia makannya. Kemudian si pemuda ini mohon dengan bercerita panjang dan sudah dimengerti oleh pemilik apel tadi. Pemuda ini terus menyatakan, Pak, mohon keikhlasan atas apel yang sudah saya makan. Dan saya makan apel itu memang saya membutuhkan. Saya sedang lapar, sedang haus, dan saya mengambilnya dari sungai tadi. Mohon diikhlaskan. Saya khawatir kalau Bapak tidak ikhlas, saya akan masuk neraka. Seperti itu. Subhanallah. Wah, kata bapak itu, ya tidak semudah itu nak untuk mengikhlaskan. Terus bagaimana Pak? Mikir. Maka si pemuda itu berpikir, sebuah apel agar saya diikhlaskan untuk dimakan tadi, ternyata tidak mudah bapak itu untuk mengikhlaskannya. Oh tidak semudah itu nak untuk mengikhlaskan apel yang sudah kamu makan. Begitu. Semakin takut pemuda itu. Terus bagaimana Bapak? Saya harus bagaimana? Jangan sampai apel yang saya makan jadi api neraka buat saya. Seperti itu. Ada syarat. Apa syaratnya Bapak? Apapun syarat Bapak. Yang penting apel itu Bapak ikhlaskan. Saya bisa, saya mau sepanjang saya juga mampu untuk memenuhi syarat yang Bapak tentukan. Syaratnya, kata Bapak itu, kamu harus mengawini anak saya. Saya punya anak perempuan, tapi buta. Anak perempuan saya tuli. Apakah kamu mau? Maka pemuda itu berpikir, subhanallah, ujian apa lagi yang diberikan kepada saya? Syaratnya untuk mengawini putrinya yang buta, yang tuli. Masya Allah, ini adalah merupakan ujian sangat berat. Bagaimana? Kamu mau gak memenuhi syarat yang saya tentukan tadi? Maka pemuda itu pun dengan harapan bisa diikhlaskannya apel yang dia makan, akhirnya dia menyetujui. Iya Pak, saya bersedia mengawini putri Bapak walaupun dalam keadaan tuli dan dalam keadaan buta. Kemudian anak putri Bapak tadi dipanggilnya. Setelah dipanggil, maka dia keluar menghampiri
ayahandanya. Kemudian bapak itu berkata pula, "Nah, ini putri saya." Kemudian si pemuda itu berpikir, subhanallah, begitu cantiknya, kok bapak itu bilang buta, bilang tuli. Kemudian bapak itu pun berkata lagi, "Nah, putri saya itu memang buta, karena dia tidak pernah melihat sesuatu yang jelek. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah." Seperti itu. Masya Allah. Putri saya itu tuli. Ketahuilah nak, putri saya itu tuli karena tidak pernah mendengar kata-kata, suara-suara yang menjauhkan diri kepada Allah. Tidak mendengar suara yang kira-kira akan menjadikan kemudorotan buat dirinya. Dan dia selalu menjaga matanya, kupingnya, pendengarannya, bahkan hatinya agar tetap takarub Allah. Itu putri saya nak. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka si pemuda itu bersyukur kepada Allah. Ternyata syarat yang disyaratkan oleh bapak tadi, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa kepada si pemuda itu. Dan setelah si pemuda itu menerima, maka bapak yang tadi memiliki pohon apel pun mengikhlaskan apel yang sudah dimakan sehingga dia terbebas dari api neraka. Ini karena kehati-hatian seorang pemuda yang takut dengan makanan yang haram yang akan menjadikan benih api neraka pada dirinya di yaumil akhir nanti. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita belajar dengan cerita tadi. Mudah-mudahan ini menjadikan titik awal, setitik sinar, setetes embun yang sangat kecil tapi jernih yang akan memberikan kebaikan buat diri kita di dalam menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai manusia biasa tidak maksum. Banyak godaan, banyak dosa, banyak lalai. Sebaik-baik manusia yang beriman kepada Allah, bersegeralah kita mohon ampun agar dosa, salah yang pernah kita lakukan senantiasa tidak terulang kembali, dan kita terus merajut kebaikan, kemaslahatan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Pak, saudara, teman-teman sekalian yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan bahan pembelajaran buat diri kami sendiri dan teman-teman yang melihat video ini. Wa'afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.